Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Miftah dalam pelajaran geografi kelas 11. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kependudukan, tentang submaterinya kelahiran, kematian, migrasi, dan pertumbuhan penduduk. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pengetahuan padaku, pemahaman yang baik. Jadi dalam penduduk itu, data penduduk itu suatu masyarakat, suatu data yang sifatnya dinamis, dinamis. Karena ada yang lahir, ada yang meninggal. Datanya tidak mati, tidak beku. Dia bergerak, bergerak. Atau bergeraknya naik atau bergeraknya turun. Nah, itu data pendudukan karena berubah-ubah. Yang tadinya belum menikah, yang tadinya jomblo, terus menikah, nah itu data berubah. Yang tadinya orangnya ada 10, berubah menjadi 12. Nah, itu data penduduk, berubah. Yang tadinya ada 15 di sini, 12 di sana, di sini jadi 13, di sana jadi 13. Nah, itu jadi berpindah, data berubah. Data penduduk ini nanti untuk apa semuanya itu? Kita pelajaran geografi itu sering Bapak ingatkan, pelajaran geografi itu untuk mengambil kebijakan wilayah. Siapa yang bisa mengambil kebijakan wilayah adalah pemimpin. Jadi pelajaran geografi adalah pelajaran untuk para pemimpin mengambil kebijakan di wilayahnya. Di wilayahnya ada apa? Di wilayahnya pasti ada ekonomi, di wilayahnya pasti ada pasar, di wilayahnya pasti ada sumber daya alam. Jadi semua potensi wilayah itu baik manusianya itu potensi, baik itu alamnya itu potensi, baik daerah sekitarnya itu pun potensi. Itu diambil oleh pemimpin wilayah. Jadi kalau kalian bertanya apa terapan geografinya untuk kehidupan sehari-hari, enggak. Ini bukan untuk kehidupan sehari-hari. Ada materi geografi yang bisa untuk kehidupan sehari-hari, tapi untuk materi kependudukan dan banyak materi lain itu bukan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kalian pengetahuan. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi pemimpin negeri ini. Pengetahuan kalian yang membantu mengambil kebijakan. Jangan sampai kalian udah belajar 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 20 tahun, sampai S1, S2. Setelah menjadi pemimpin, ilmu-ilmunya nggak dipakai tuh. Nah, itu jangan ya. Nah, termasuk ilmu geografi. Itu pembukaan dari Bapak Intinya kalian belajar geografi ini sebagai pengetahuan kalian. Siapa tahu nanti kalian menjadi pemimpin, jangan lupa paling tidak mereview lagi nanti mereview lagi. Oh, saya dulu pernah nih ngebahas tentang permasalahan penduduk. Nah ini. Jadi penduduk itu datanya adalah dinamis. Apa yang dinamis? Maka disebutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu apa aja isinya? Isinya adalah lahir, mati, migrasi. Nah, ini adalah data kependudukan. Lahir pasti membuat penduduk itu bertambah. Mati membuat penduduk itu berkurang. Migrasi ada yang migrasi in, migrasi out. Bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Mana yang lebih kuat? Banyakkan yang lahirnya. Oh, berarti nanti pertumbuhan penduduknya naik. Itu ya. Jadi intinya pertumbuhan penduduk di dinamika penduduk sifatnya tiga hal yang pokok lahir, mati, migrasi. 3 hal ini nanti kita pelajari lebih lanjut nanti ini rumusnya kita bahas lebih lanjut. Pasti lahir membuat plus plus, mati membuat minus. Migrasi bisa plus bisa minus tergantung mana yang lebih banyak in atau outnya
nggak apa-apa ya, ada halangan apa namanya, timestampnya nggak apa-apa gitu. Nah itu migrasi ya. Nah sekarang kita bahas kelahirannya. Dalam kelahiran siapa yang melahirkan? Yang melahirkan itu pasti perempuan ya. Jadi kalau ada perempuan jadi-jadian, zaman sekarang udah mulai dilegalkan tuh perempuan jadi-jadian ya. Kalian tahu maksudnya Bapak ya. Jadi yang bisa melahirkan itu perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang sudah dewasa, usia produktif 15 sampai 65. Kalian bisa melahirkan? Bisa. Kalian sudah haid ya, sudah menstruasi, berarti sudah secara biologis sudah bisa melahirkan. Nah, itu perempuan ya. Intinya nanti dikategorikan lagi tuh. Perempuan-perempuan ini ada yang usianya wajar melahirkannya. Usianya yang wajar ya. Bukan melahirkannya wajar, tapi usianya yang wajar. Nah, apa usia wajar? Usia wajar itu usia 21 tahun sampai 40 tahun. Itu usia wajar melahirkan. Ada nggak usia 18 tahun melahirkan? Ada. Wajar nggak? Oh, dibilang wajar. Masih kemudaan ya, masih kemudaan. Nah, apa yang wajar? Yang wajar disebutnya general ya. General itu ya wajar, usia 21 sampai 40. Terus kalau usia 18, usia 15 melahirkan, ya dia maksudnya usia kasar. Kasar itu bukan mainnya kasar ya, bukan. Usianya itu kasar. Dari usia 15 sampai usia 65. Itu usia produktif ya. Ada nggak di atas 65 yang melahirkan? Ada juga. Udah nenek-nenek masih melahirkan ya. Jadi kita yang dilihat usia general. Kalau dia ada usia 19 tahun, 18 tahun dia melahirkan, dia maksudnya kategori kasar. Ada usia 45 tahun masih melahirkan, dia maksudnya usia kasar. Ada usia 50 tahun masih melahirkan, ya, dia maksudnya usia kasar. Nah, jadi tergantung nanti yang diambil kebijakan oleh pemerintah, data yang mana yang mau diambil. Oh, data keseluruhan namanya kasar. Ya. Oh, data yang wajar aja. Berapa perempuan yang melahirkan wajar? Oh, yang melahirkan ini general ya, general. Jadi usia 21 tahun itu wanita melahirkan. Intinya melahirkannya setelah menikah ya, jangan sampai. Kita tidak bahas menikah atau tidak menikah, paling itu ranahnya sosiologi ya. Ranahnya agama. Paling enggak Bapak menganjurkan di sini kalian tidak boleh melahirkan sebelum menikah gitu ya. Dan juga belum boleh berhubungan badan sebelum menikah gitu ya. Nah, ini general. Usianya wajar 21 tahun sampai 40 tahun itu usia wajar melahirkan. Di atas itu kenapa dibilang wajar? Karena dia punya resiko karena sudah terlalu tua. Di bawah 21 tahun dia punya resiko karena masih terlalu anak-anak gitu ya. Walaupun dia udah dewasa, udah 17 tahun ke atas ya. Nah, spesifik ini adalah usia tertentu yang pengen dilihat. Berapa sih yang melahirkan di usia 35 tahun? Nah, kita lihat nih. Spesifik umur 35 tahun. Yang lahir usia 35, maka penduduknya itu usia 35 aja. Misalkan ada yang dilihat ini gitu ya. Usia penduduk di usia 35 yang dihitung laki-laki apa perempuan nih? Yang dihitung laki-laki apa perempuan? Tapi yang melahirkan yang dihitung perempuan usia 35. Laki-laki dan perempuan usia 35 totalnya ada 1.500.000 manusia ya, jiwa. 1.500.000 jiwa. Nah, usia misalkan ya, laki-laki plus perempuan usia 35 ada 1,5 juta. Nah, nanti yang usia melahirkan di usia 35 ada 300.000. 300.000. Nah, maka dihitung tuh yang usia 35 dibagi 1.500.000 ya. Misalkan ini ya. 300 dibagi 1.500.000. Nah,
Berapa itu jadinya? Ini coret ya. Nah, perkalian untuk kelahiran, kematian, dan migrasi itu harus per 1.000 jiwa, per 1.000 orang. Standar ya, standar manusianya. Coret. 1/15 berarti 1/5 ya, 1/5 itu 0,2. 0,2. 0,2 per 1.000. Karena ini perkaliannya 1.000, jadi per 1.000. Nah, inilah angkanya. Ini hanya contoh ya. Intinya Bapak ingin katakan, perhitungan untuk usia, perhitungan untuk migrasi, kelahiran dan kematian itu adalah per 1.000 jiwa. Per 1.000 jiwa. Per 1.000 jiwa. Nah, ini harus ditekankan. Kalau kemarin kita sex ratio sama dependency ratio itu per 100 orang ya, per 100 jiwa. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Intinya pelajaran kependudukan ini banyak hitung-hitungannya, kalian pelajari aja. Apakah bermanfaat itu hitung-hitungannya, kalian melatih aja. Intinya pengetahuannya yang kalian ambil ya, pengetahuannya. Jadi kelahiran itu ada yang sifatnya usia normal, ada usia di bawah normal atau di atas normal. Itu yang disebut kasar. Yang normal general. Yang spesifik, tertentu ya. Sekarang kematian, kita bahas kematian. Kematian ada nggak generalnya? Ya generalnya semua manusia bisa mati ya, baik usia 12, 13, 12, 20, 35, 45, 40, 70. Nah, jadi tidak ada dia kasarnya. Karena semuanya ya wajar mati. Wajar meninggal ya. Kalau ini ada yang melahirkan, wajar melahirkan, ada tidak wajar melahirkan. Usianya ya, bukan cara melahirkannya. Wajar, usia 35 meninggal, wajar. Usia 40 meninggal, wajar. Usia 70 tahun meninggal, wajar. Usia 12 tahun meninggal, wajar. Karena emang usia meninggal itu tidak ditentukan usia ya. Meninggal tidak ditentukan usia. Karena dia general aja. Itu, jadi ada usia 15 tahun meninggal banyak. Kok yang umur 30 tahun lebih sedikit kematiannya? Nah, tahunya dari mana tuh? Oh, kita pakai spesifik. Spesifik usia tertentu. Usia tertentu nih. Oh, ternyata usia tertentu di kematian umur 15 tahun lebih besar dari spesifik usia di umur 35 tahun. Nah, itu angkanya dicari yang mati usia 15 sama penduduk usia 15. Dicari nih, dihitungnya yang spesifik usia 15-nya aja. Tidak dihitung seluruh penduduknya ya. Kalau dihitung seluruh penduduknya, pakainya ini general. Kematiannya pun dihitungnya seluruhnya juga. Jadi apple to apple ya. Jadi usianya yang dihitung usia 15, tapi yang dihitung seluruh penduduknya enggak apple loh. Jadinya angkanya enggak wajar. Kalau yang dihitung hanya usia 15-nya, ya dicari penduduk yang usia 15-nya ada berapa gitu. Ya, jadi pas di klop. Ingat lagi per 1.000 jiwa. Nah, Bapak ingin menyampaikan di sini terkait dengan kematian. Sekarang udah banyak kematian ya, karena apa? COVID ya, karena COVID. Angka kematian COVID itu, ini secara keilmuan demografi itu yang diberitakan di media itu tidak sesuai dengan kaidah perhitungan kematian. Kalau ada perhitungan kematian, oh sudah terjadi kematian karena COVID misalkan ya, 500.000 jiwa. Oke, 500.000 jiwa itu per berapa orang gitu. Kalau seluruhnya 500.000 jiwa itu harus dihitung dari angka seluruh penduduk Indonesia dong. Baru wajar, karena seluruh kematian
dibagi seluruh penduduk gitu. Tidak dibesar-besarkan angkanya. Jadi kelihatannya angkanya besar gitu ya. Oh, kasus COVID sudah mencapai 3 juta. Oke, kasus COVID sudah mencapai 3 juta. Tapi dihitungnya jangan angkanya, tapi perhitungan dari jumlah penduduknya. Gitu. Lain lagi dengan nanti kasus-kasus COVID yang lain ya. Satu hari COVID itu nanti dia ngetes hari berikutnya sembuh. Nah, itu masih dihitung data COVID atau tidak dia? Gitu ya. Nah, itu sedikit tentang angka yang disiarkan di berita. Oh, kasus positif, kasus meninggal, seakan-akan besar gitu ya, seakan-akan besar. Nah, dilihat lagi ya, tadi harus dilihat dari kalau dia kematiannya besar, harus dilihat juga jumlah penduduknya. Misalkan, oh penduduk negara mana penduduknya sedikit. Misalkan penduduk negara Maladewa. Misalkan ya, Bapak nggak tahu datanya ya ini kan. Kasus kematiannya sedikit, ya jelas. Penduduknya kan sedikit juga gitu ya. Beda dong dihitungnya. Kasus di Indonesia lebih besar daripada kasus kematian di Maladewa. Ya, berarti Indonesia tidak bisa menangani ketimbang negara kecil Maladewa. Ya nggak bisa gitu. Ya. Kita harus melihatnya per 1.000 jiwa. Dia dihitung per 1.000 jiwa penduduk, kita dihitung per 1.000 jiwa penduduk. Oh, jangan-jangan setelah dihitung malah mereka angkanya besar, kita justru angkanya jauh dan kecil, sangat kecil. Indonesia ternyata kematian COVID-nya kecil loh, gitu. Kalau misalkan dihitungnya pakai kaidah perhitungan demografi yang benar ya. Jangan ditampilkan angka-angkanya doang, tapi perbandingannya tidak ditampilkan. Sebenarnya Bapak masih ragu dengan data-data gitu ya, ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga sebagai kritik nggak apa-apa ya. Intinya kan kebijakan untuk mengatur kematian atau kasus COVID ini aja di tangan pemerintah gitu ya. Sekali lagi, ilmu-ilmu ini yang bisa diterapkan adalah ketika kalian sebagai pemimpin wilayah, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin provinsi. Nah, kalian bisa mengatur nih, jangan gitu ngitungnya. Kasus di wilayah saya itu kecil, angkanya mungkin besar, tapi ketika dibandingkan dengan jumlah penduduknya jadinya kecil loh, nggak bisa dibilang ini besar, enggak gitu. Jadi harus fair gitu ya, per 1.000 jiwa. Di negara-negara lain yang kasusnya kecil ya mereka cara ngitungnya begitu. Atau bisa jadi nol, bisa jadi ya nol. Ketimbang nanti karena banyak kasus juga ya, masuk rumah sakit tanda tangan COVID dulu, belum di apa namanya, misalkan kayak gitu ya, belum dites misalkan, karena dia mempunyai resiko kayak gitu, walaupun nanti dia hasilnya negatif atau positif karena dia beresiko bisa langsung di COVID kan. Ya, itu kebijakan ya, semua berkaitan dengan kebijakan. Ya, kebijakan negara, di level negara, level provinsi, di level wilayah, kebijakan di level rumah sakit. Nah, ya, harus tahu nih, kematiannya itu sifatnya general atau spesifik, itu harus dihitung per 1.000 ya, per 1.000. Nah, kelahiran dihitungnya per 1.000. Oh, kelahiran kita tinggi, kelahirannya mencapai 2 juta kelahiran. 2 juta kelahiran berarti itu artinya 2 juta perempuan ya. Gimana yang kembar? Oh, yang kembar dihitungnya kelahiran aja ya. Perempuannya lebih sedikit, berarti misalnya kelahirannya 2 juta, bisa jadi perempuannya itu hanya 800.000 gitu ya. Karena yang perempuan 800 ini melahirkannya kembar. Ya. Nah, itu harus dihitung, dilihat lagi datanya gitu ya, lebih detailnya. Termasuk juga kematian ini, kematian angkanya besar, dilihat lagi detailnya, apakah dia punya penyakit bawaan gitu.
Oh, dia punya penyakit bawaan jantung, punya bawaan stroke, punya diabetes. 3 nih, jantung, diabetes, stroke. Terus karena ada COVID, jadi angka COVID-nya yang diangkat. Angka ininya ya turun jadinya. Angka kematian karena stroke jadi turun. Angka kematian karena jantung turun. Angka kematian karena kanker turun. Angka kematian karena COVID naik gitu. Karena yang dilihat seperti itu. Oke, Bapak tidak membahas lebih jauh lagi. Sekarang migrasi. Nah, migrasi ini juga dihitungnya per 1000 penduduk. Ada negara-negara yang memang dia negara-negara lahirnya sedikit, ya. Lahirnya sedikit karena penduduknya itu malas melahirkan, ya. Malas melahirkan bukan berarti mereka malas berhubungan biologis, enggak. Berhubungan biologisnya tetap lancar, tapi melahirkannya tidak. Dengan cara apa? Ada kontrasepsi, ada misalkan aborsi dilegalkan di negara tersebut dan macam-macam, ya. Nah, ini angka kelahirannya kecil, tapi dia pertumbuhan penduduknya besar karena kedatangan dari negara lain, imigran asing masuk. Nah, itu bergantung dengan kebijakan negaranya. Boleh nggak imigran lain masuk? Oh, boleh, karena mereka membutuhkan tenaga kerja gitu. Nanti berkaitan dengan itu. Kalau mereka melarang imigran masuk, sedangkan mereka penduduknya malas melahirkan, mereka punya lapangan pekerjaan tapi nggak ada yang ngerjain, repot juga negaranya, ya. Negara jadi repot. Nah, jadi ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Oh, kenapa pertumbuhan kita harus ditekan? Ya karena negara belum berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk calon penduduk baru di negara ini, misalkan negara tersebut. Oh, di usia 25 tahun, 10 tahun ke depan itu angka pencari kerja ada 5 juta orang. Sedangkan 10 tahun ke depan negara hanya bisa menyediakan 2 juta orang, 2 juta lapangan pekerjaan. Berarti ada 3 juta yang bakal nganggur nih gitu. Jadi itu berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan apa tadi? Apa yang akan terjadi di masa datang? Oh, masa datang butuh lapangan pekerjaan banyak. Oh, masa datang kekurangan tenaga kerja. Tergantung nanti dari data yang ada di setiap negara. Oke, itu video Bapak sepertinya sudah terlalu panjang. Intinya kalian akan belajar kelahiran, kematian, migrasi itu dihitungnya harus per 1000 jiwa. Bukan angka-angkanya yang ditampilkan, tapi angka-angkanya harus dihitung per 1000 jiwa. Satu lagi yang belum Bapak hitung, bayi, kematian bayi. Oh, kematian bayi ini harus dihitung dari bayi yang usianya di bawah 1 tahun. Nah, itu spesifik nih. Dia masuknya spesifik sebenarnya, ya. Tapi karena dia spesifiknya khusus bayi, jadi dipisahkan. Istilahnya IMR. Apa itu IMR? Infant. Infant itu bayi. Bayi di bawah 1 tahun namanya infant. Bayi di bawah 1 tahun namanya infant. Mortality, mortal. Mortal itu adalah kematian, ya. Kematian bayi. Rate itu angka kematian bayi di umur di bawah 1 tahun. Oh, ternyata bayi di bawah umur 1 tahun jarang ada yang mati. Oh, berarti negaranya sehat, bisa mengurus bayi negaranya, ya. Oh, itu kan bukan tanggung jawab negara, tanggung jawab ibu bapaknya. Ya enggak, negara punya peran di situ untuk mengurus bayi juga, ya. Jangan sampai ibu bapaknya nggak bisa ngurus. Nah, peran negara di situ apa? Ya mendidik, memberikan edukasi. Ya, nah, seperti itu, memberikan gizi kepada bayinya. Itu peran dari negara, ya. Termasuk dari peran bapak ibunya juga, tapi kan kita bicaranya global wilayah, ya. Wilayah berarti ada peran pemimpin di situ. Jadi sering Bapak ingatkan, geografi itu ilmunya raja-raja, ilmunya para pemimpin. Jangan sampai negara ini atau wilayah tersebut berantakan. Termasuk juga kematian bayi. Oh, angka kematian bayinya besar. Ada peran negara, ada peran kepala daerah yang
bertanggung jawab kenapa angka kematiannya besar di situ ya. Oke, ini aja materi kita kali ini, terlalu panjang. Sekarang kalian tugasnya satu orang cari satu permasalahan penduduk, Nah, penduduk itu kalau klasifikasinya adalah biologis, sosial, ekonomi, dan geografis. Nah, sosial ini artinya bukan masalah sosial ya, masalah pendudukan yang sifatnya sosial, bukan permasalahan sosiologis, bukan. Apa contohnya? Angka pendidikan rendah. Nah, itu masalah sosial nggak? Angka pendidikan tinggi. Nah, banyak yang sudah S1, S2, S3. Nah, itu masalah apa enggak? Suku terbesar adalah suku Jawa. Beberapa suku sudah mulai punah karena kelahirannya sedikit gitu. Nah, itu menjadi masalah sosial. Masalah sosial bidang pendidikan ya, geografis ya, pendidikan. Bukan masalah sosiologis, misalkan adanya banyak perceraian, itu bukan masalah pendidikan. Adanya kriminalitas, itu bukan masalah penduduk. Harus dispesifikan ya. Yang biologis juga gitu ya. Nah, biologis. Kalian lebih gampang. Biologis itu berkaitan dengan usia, berkaitan dengan jenis kelamin. Oh, banyak bencong-bencong gitu. Apa namanya, transgender. Nah, transgender itu masalah sosiologis ya, masalah sosiologis. Banyak yang orientasi seksualnya berubah. Nah, itu masalah sosiologis. Tapi jumlah, nah kalau berkaitan jumlah itu masalah kependudukan ya. Angka apa namanya, angka transgender, angka LGBT meningkat. Nah, itu masalah kependudukan. Tahunya dari mana? Dari data. Nah, bahasa kependudukan itu berkaitan dengan data, ya, data. Ekonomi begitu. Jadi boleh kalian pilih yang ini. Geografis apa? Geografis itu berkaitan wilayah. Penduduk wilayah ini terlalu padat. Penduduk wilayah di sini rumahnya gede-gede. Itu adalah masalah geografis ya. Nanti berkaitan tuh angka agak-agak mirip-mirip ya, masalah geografis dengan masalah sosiologis. Masalah pendudukan dengan masalah sosiologis. Jadi agak-agak mirip bercampur. Jadi harus bisa benar-benar memilah. Tugas kalian adalah satu orang cari satu masalah kependudukan ya. Nanti minggu depannya presentasi masalah pendudukan tersebut, kasih contoh kasusnya di mana, bagaimana kira-kira kalau kalian menangani masalah pendudukan tersebut ya. Masalah pendudukan ya, bukan masalah sosiologisnya. Walaupun nanti berkaitan sedikit demi sedikit ada berkaitan penduduk dan sosiologis. Itu aja. Selebihnya kalian bisa bahas, tanya di Japri atau di grup kelas 11 ya. Karena sudah terlalu panjang videonya. Bapak cukupkan sampai di sini. Tugasnya satu orang, satu masalah kependudukan. Ditulis di kolom komentar video ini di Classroom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.